sering ditangerti, Bajar moderasi beragama itu apa sih? Gampangnya nggih, gampangnya bahasa kula jenengan. Kula Islam, kula kudu berkeyakinan bahwa Islam itu yang bener. Ibu-ibu WHD ini ki penganut Hindu. Kudu duwe keyakinan sing kuat bahwa Hindu sing bener. Pun nggih? Nah, tapi ngelampahi nggih, istilah dalam kehidupan untuk masyarakat, kehidupan sehari-hari, ngelampahi kebenaran jenengan, jenengan kudu menghormati kebenaran sing dianut wong liya. Berarti kula jenengan boten mencampur adukkan antara Hindu dan Islam, Hindu dan Kristen, Kristen dan Islam. Tidak. Tetap keyakinan awake dhewe iki sing diyakini, diugemi, tapi menghormati keyakinan yang dianut orang lain. Anak saya itu 5. Ada Hindu, ada Muslim ini, ya anak saya Muslim. Ada Kristen di Desa Rawatrate, ada Kristen, ada Islam di Brahpal. Nek yang Muslim Gusti Allah, nek yang Kristen Gusti Yesus, nek yang Hindu Gusti Yang Widi. Jadi sesuatu niku padha mawon. Sing penting napa ya Bu, kerukunan. Sejak sebelum kejadian kita ini terlahir dari perbedaan, maka ketika kita terlahir pun dan menjadi manusia yang sempurna pun, kita harus bisa dan sepakat untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan. Kita ini sebagai sama-sama hamba Tuhan. Mek kadang nyebutnya bedo, kula Gusti Allah dengan Gusti Allah. Tapi intinya kita sebagai sama-sama hamba Tuhan punya kewajiban dan konsekuensi yang sama untuk selalu bagaimana Tuhan tersenyum. Kita sama-sama menjadi hamba Tuhan. Lah apa awak dhewe mek beda klambi, beda warna kulit, beda pemikiran terus gegeran. Ini yang perlu kita tanamkan kepada masing-masing pemeluk agama dan intern umat beragama. Apa yang menjadi orientasi kita? Kita ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berbhinneka tunggal ika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama bulan baptisme? Tasik 2 tahun. Tapi mboten nate belajar ngaji nggih, tasik sepindah nggih kula ngaji. Nggih seneng, nggih susah-susahe kan tiyang pun sepuh belajare dadi ngomongin mboten saged lancar. Pendekatan nggih sae, ajaraken nggih sae. Mboten pilih-pilih dadi Islam, Hindu, Kristen niku sayuk rukun sedaya. Selain ngaji, majelis taklim secara formal begini, nah kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti pemberdayaan perekonomian, itu juga kita lakukan kepada khususnya umat Islam, juga kepada masyarakat secara umum, itu sebagai pendekatan sosial. Harapan kita ke depan ini bagaimana kita ini bisa membantu terutama ibu-ibu yang lansia untuk mempersiapkan diri karena usia sudah lanjut, kemana lagi kalau kita itu tidak menuju ke akhirat. Nah, untuk bekal ke akhirat ini, bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita sudah punya bekal, biarpun belum terlalu sempurna. Itu harapan kita untuk dalam pengajian ini. Agama yang ada di Dusun Burjo itu ada 3. Ada umat Kristen, ada umat Muslim, ada umat Hindu. Nah, selama ini memang tidak pernah ada permasalahan-permasalahan, kami saling hormat menghormati, apalagi didukung dengan keberadaan Abah Bisyar, ya.
yang memberikan selalu pengarahan pada warga, mensosialisasikan masalah kerukunan antar umat beragama. Abah Ijar itu orangnya walaupun dia seorang penyuluh agama Islam, tapi dia nggak terlalu fanatik. Kalau diundang acara Natal atau acara peringatan hari Nyepi umat Hindu, beliaunya mesti datang. Pak Izhar itu suatu sosok ingkang nopo nggih, sangat membantu di sini. Biarpun katakanlah bukan atas nama nopo penyuluh agama. Niku mulai 2010 kenal Pak Izhar itu. Awalnya kami pendatang dari Dampit, Boro kerja untuk bercocok tanam. 1 tahun kemudian anak saya itu sudah usia menjelang masuk TK. Dan akhirnya tanya-tanya, kok ada pendidikan kayak Kombong Petik ngoten teng mriki Bu, teng Wingking mriku. Akhirnya coba tanya-tanya, mendekati, akhirnya kenal lah Pak Izhar. Di situ ada Pak Izhar sama Pak Nur yang bantu di sini. Awalnya orang sini takut, kok ono sekolah waktu itu kok gratis, kok gelem ya, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan katut, istri saya itu wali murid kan, akhirnya istri saya mengajukan untuk membantu karena cuma 2 laki-laki semua. Akhirnya istri saya mengajukan, karena bayaran nih, nggak apa-apa wis. Intinya sambil belajar bagaimana kok ada sekolah kok gratis. Terus guru-guru di sini juga, ya siapa yang mau mengajukan ke Pak Izhar, saya mau bantu. Terus Pak Izhar di sini itu memang bagi saya ya orang awam kayaknya berlebihan di sini untuk membantu warga di sini. Ngoten intinya. Ini yang kita susuri ini ada namanya Sungai Bajul Mati. Sungai Bajul Mati ini gabungan dari beberapa anak sungai yang ada di hulu. Jadi sungai ini dulu, Bapak Ibu, sungai peradaban. Artinya ketika zaman Belanda, sungai ini menjadi moda transportasi Belanda untuk mengangkut hasil bumi, hasil perkebunan di daerah Sumber Mancing Wetan. Kanan perahu kita ini kita saksikan ya tebing yang longsor, yang di situ jelas sekali tidak ada akar yang berfungsi sebagai pengikat tanah. Air laut pasang masuk ke sungai ini, terus kemudian dari hulu banjir, hujan, maka hampir dipastikan tabrakan antara dari hilir air laut pasang, dari hulu air hujan turun, tabrakan meluap ke permukaan. Karena sungai ini dangkal, tidak mampu menampung volume air hujan. Secara logika, nanti ketika kita banyak menanam pohon di bantaran sungai ini, maka keberadaan pohon yang kita tanam ini nanti akan bisa meredam. Nah, di samping penyangga juga mereduksi arus sungai ini. Dengan adanya kegiatan konservasi ini, maka kegiatan konservasi ini memunculkan dampak positif berupa ekowisata susur sungai atau water sport tourism. Jadi olahraga air sebagai wahana wisata. Nah, ketika ini muncul ekowisata susur sungai, maka kehadiran tamu-tamu di sekitar warga sini datang di tempat kita ini banyak yang dimanfaatkan warga untuk berjualan makanan, minuman, oleh-oleh, degan, pisang dan lain sebagainya. Nah, di situ otomatis dengan bermula kita merawat alam, maka muncul ekowisata, perekonomian masyarakat sini akan terdampak. Nah, disinilah terjadi mata rantai kehidupan yang positif. Karena apa? Karena kita berusaha untuk menjaga, tidak berusaha memutus mata rantai kehidupan.